Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Yulinda Fortuna dari kelas manajemen 2B. Manajemen harta keuangan. Perusahaan besar pada umumnya memiliki investasi di beberapa perusahaan yang berupa surat-surat berharga, saham, dan obligasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan bunga. Investasi yang dimiliki itu bersifat permanen atau dalam jangka panjang. Bagi kaum kapitalis tingkat global, investasi pada surat-surat berharga lebih disukai karena sifatnya yang fleksibel. Jika terjadi krisis politik, investasi tersebut mudah dipindahkan karena surat-surat berharga tersebut mudah dipasarkan. Kapitalis global pada umumnya menguasai surat-surat berharga pada perusahaan-perusahaan besar, khususnya di bidang perminyakan, pertambangan, industri mobil, industri pesawat, perbankan, pelayaran, penerbangan, dan lain-lain. Investasi saham biasa. Saham biasa atau common stock ialah surat berharga tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Penerbit saham biasa disebut perusahaan yang menyatakan sebagai modal, dan pemegang saham biasa disebut investor yang mengharapkan hasil atas investasinya, atau disebut pemilik perusahaan yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Saham memiliki 4 macam nilai, yaitu nilai nominal, nilai buku, nilai pasar, nilai fundamental atau disebut intrinsik. 2. Investasi obligasi. Obligasi adalah surat utang dengan bunga tetap. Bagi pemegang surat utang obligasi disebut investor. Ia akan mendapatkan pendapatan tetap yang berupa bunga obligasi. Oleh sebab itu, pemegang obligasi disebut pemegang surat berharga. Berpenghasilan tetap atau fixed income security. Obligasi memiliki nilai nominal atau par value, stated value, page value, atau lazim disebut nilai pari. Misalnya per lembar Rp1.000. Jenis-jenis obligasi yang umum adalah obligasi pemerintah, government bond, dan obligasi perusahaan swasta, corporate bond. Di samping itu ada jenis obligasi yang lainnya, yaitu obligasi perusahaan negara atau obligasi badan usaha milik negara, atau disebut state-owned company bond. Terdapat beberapa kualitas investasi pada obligasi atau peringkat investasi pada obligasi yang disajikan oleh Standard dan Moody's antara lain sebagai berikut. Keterangan tabel 14.1. 1. Obligasi kualitas tinggi, highest grade, ialah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan yang sangat sehat keuangannya. Pembayaran bunganya lancar, hampir tidak memiliki risiko. Pada umumnya tingkat bunganya rendah, pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik, dan di masa mendatang yakin baik. Penerbit obligasi macam ini tidak diragukan kemampuan bisnis dan keuangannya oleh investor. 2. Obligasi kualitas tinggi, high grade, hampir sama dengan highest grade, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik, dan di masa mendatang diperkirakan baik. Yang ketiga, obligasi kualitas menengah, atas, upper medium, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran dan angsuran saat ini baik, dan di masa mendatang diperkirakan beresiko kecil. 4. Obligasi kualitas menengah bawah, lower medium, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini baik, tetapi di masa mendatang belum ada kepastian. Yang kelima, obligasi kualitas spekulatif, marginally spekulatif, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana pembayaran bunga dan angsuran saat ini meragukan, dan di masa mendatang belum ada kepastian. 6. Obligasi kualitas spekulasi tinggi, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana kemungkinan tidak mampu membayar bunga dan angsuran. 7. Obligasi kualitas sangat spekulatif, yaitu surat utang yang dikeluarkan perusahaan di mana penerbit tidak mampu membayar bunga. Obligasi demikian lazim disebut junk bond. Kaum kapitalis yang kurang berani menanggung resiko akan menginvestasikan kapitalnya pada obligasi dengan mendapatkan bunga tetap setiap tahunnya. Misalnya, PT X membeli obligasi PT Z 400 juta
umur 5 tahun. Kupon rate 2 tahun pertama 15%, sedangkan 3 tahun berikutnya berdasarkan tingkat bunga mengambang suku bunga. Deposito bank pemerintah, di mana bank A 16%, B 18%, V 14%, D 17%. Dinilai pasar 80% dari nilai nominal. Kupon dibayar setiap tahun. Yield diharapkan 20%. Berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung. Yang pertama, nilai obligasi sampai jatuh tempo. Yang kedua, nilai obligasi saat jatuh tempo. Solusinya adalah nilai obligasi saat jatuh tempo. Solusinya adalah pertama, rata-rata bunga bank 16 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 17 dibagi 4 sama dengan 16,25%. Bunga obligasi tahun 1 dan 2 sama dengan 15% dikali 400 rupiah sama dengan 60 rupiah tiap tahun. Bunga obligasi tahun 3, 4, dan 5 sama dengan 16,25% dikali 400 rupiah sama dengan 65 rupiah tiap-tiap tahun. Yang pertama, nilai bunga obligasi 60 dibagi 1 ditambah 0,20 dikali 1 ditambah 60 dibagi 1 ditambah 0,20 dikali 2 ditambah 65 dibagi 1 ditambah 0,20 dikali 3 ditambah 65 dibagi 1 ditambah 0,20 dikali 4 ditambah 65 dibagi 1 ditambah 0,20 dikali 5 sama dengan 347,50 rupiah. 2. Nilai obligasi saat jatuh tempo 347,50 rupiah ditambah 80% dikali 400 dibagi 1 ditambah 0,20 dikali 5 sama dengan 347,50 ditambah 320 dikali 0,4019 sama dengan 347,50 rupiah ditambah 128,61 rupiah sama dengan 476,11 rupiah. Thank you for watching.